Ketika aku telah melewatinya, Nabi Musa kemudian menangis. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, hai Musa?" Musa kemudian menjawab, "Ya Rob, anak muda ini telah diutus setelahku. Ternyata umatnya masuk ke surga lebih utama dan lebih banyak daripada umatku yang masuk surga." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj merupakan suatu peristiwa bersejarah yang tertulis dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 1 dan hadis Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut menjadi bagian perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di kota Mekah. Selama mengalami Isra Mi'raj, ada beberapa hal menarik yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Yuk simak 7 hal menarik tentang Isra Mi'raj yang menjadi bukti perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Yang pertama, tahun duka cita Nabi Muhammad. Merujuk pada buku Kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW oleh Sofyan Hadi, salah satu riwayat menyebutkan peristiwa besar ini terjadi pada hari Senin 27 Rajab tahun ke-10 kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah, tahun tersebut penuh duka cita bagi Nabi Muhammad karena sang istri Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Kondisi tersebut membuat Nabi Muhammad mengalami masa-masa pelik hingga harus menenangkan diri di Masjidil Haram. Yang kedua, perjalanan dengan buraq. Penjelasan tentang Isra Mi'raj tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi atau mutawatir. Dikutip dari jurnal tafsir tentang peristiwa Isra Mi'raj karya Abdul Haris, pada hadis riwayat Muslim nomor 234 menceritakan perjalanan Nabi Muhammad menggunakan buraq. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tanpa menyebutkan peristiwa pembelahan dada, aku telah didatangi buraq, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bigol. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut buraq tersebut mencapai ujungnya." Beliau bersabda lagi, "Maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis." Dalam jurnal tersebut menjelaskan kendaraan buraq dapat melaju sejauh mata memandang. Nabi Muhammad mengendarai buraq dari Mekah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Al-Aqsa. Yang ketiga, menuju Masjidil Aqsa. Setibanya Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa, langsung mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat. Setelah itu, peristiwa Mi'raj terjadi. Dijelaskan dalam jurnal tersebut bahwa didatangkan sebuah alat seperti tangga yang menjadi tingkatan untuk naik ke atas. Peristiwa Mi'raj terjadi ketika muncul tangga tersebut hingga melewati lapisan langit dan menuju ke tingkat 7. Yang keempat, perjalanan ke langit. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diceritakan
mengalami perjalanan spiritual menuju Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Peristiwa besar tersebut menuai berbagai perdebatan dari para ulama karena di luar kemampuan logika manusia. Dalam surat Al-Isra ayat 1 menjadi hujah atau dalil yang mengungkapkan perjalanan Nabi Muhammad menuju ke langit. Mengutip dari buku Waspada Terhadap Bid'ah milik Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas yang diterjemahkan oleh Farid Ahmad Oqbah, berdasarkan keterangan hadis dari Rasulullah SAW bahwa Allah telah menaikkan ke langit dengan membuka pintu-pintu langit hingga sampai ke tingkatan ketujuh. Yang kelima, berjumpa para nabi. Ketika Nabi Muhammad mengalami serangkaian perjalanan menuju Sidratul Muntaha, terjadi pertemuan dengan beberapa nabi pendahulu. Menukil pada buku Kisah Para Nabi karya Imam Ibnu Katsir, ada 8 nabi yang ditemui Rasulullah SAW, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Adam alaihi salam terjadi pada langit tingkat pertama. Nabi Adam menyapa Nabi Muhammad SAW, "Selamat datang anak yang soleh, Nabi yang soleh." Rasulullah bersabda, "Samping kanan orang itu terdapat sekelompok orang, dan sebelah kiri juga terdapat sekelompok orang." Saat orang itu melihat ke sebelah kanannya, ia tertawa. Namun, ketika orang itu melihat ke sebelah kirinya, ia menangis. Kemudian aku bertanya, "Wahai Jibril, siapa orang itu?" Jibril menjawab, "Beliau adalah Adam, dan mereka adalah ruh anak-anak keturunannya." Ketika Adam melihat ke kelompok sebelah kanan, yaitu para penghuni surga, beliau tertawa. Tapi ketika Adam melihat ke kelompok sebelah kiri, yaitu para penghuni neraka, beliau menangis. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, yaitu Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Pada langit kedua, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam. Salah satu riwayat Rasulullah SAW bercerita bahwa malaikat Jibril membuka pintu langit dan melihat Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Lalu aku bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, maka keduanya menyapa, "Selamat datang saudara dan nabi." Selanjutnya yaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Dalam kitab Al-Muntadah, Ishaq bin Bishr yang meriwayatkan dari Yakub Al-Kufi, dari Amru bin Maimun, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, beliau bertemu Zakaria di atas langit. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu saya bertemu dengan Nabi Yusuf. Lalu saya mengucapkan salam kepadanya. Lalu Nabi Yusuf berkata, "Selamat datang saudara dan nabi." Selanjutnya Nabi Idris alaihi salam. Pada langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada beliau. Maka Nabi Idris berkata, "Selamat datang saudara dan nabi." Selanjutnya, Nabi Harun alaihi salam.
Perjalanan berlanjut menuju langit kelima dan bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Saat bertemu, Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam dan dijawab, "Selamat datang saudara dan Nabi." Selanjutnya yaitu bertemu Nabi Musa alaihi salam. Ketika menuju langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Affan, dari Hamad, dari Sabit, dan Sulaiman At-Taimi, dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Ketika aku melakukan perjalanan Isra Mi'raj, aku bertemu dengan Musa. Ketika itu, ia tengah melakukan sholat di atas kuburannya sendiri, yaitu di Bukit Merah." Hadis riwayat Muslim. Aku bertemu dengan Musa alaihissalam, lalu aku mengucapkan salam kepada Nabi Musa. Beliau pun berkata, "Selamat datang saudara dan Nabi." Ketika aku telah melewatinya, Nabi Musa kemudian menangis. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, hai Musa?" Musa kemudian menjawab, "Ya Rob, anak muda ini telah diutus setelahku. Ternyata umatnya masuk ke surga lebih utama dan lebih banyak daripada umatku yang masuk surga." Selanjutnya yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi yang terakhir yang ditemui Nabi Muhammad SAW di langit ketujuh. Ia melihat Nabi Ibrahim tengah bersandar di Baitul Makmur yang menjadi rumah Allah layaknya Ka'bah. Di sana ada 70.000 malaikat setiap harinya. Ketika masuk ke sana, maka tidak diizinkan untuk kembali hingga hari kiamat. Wallahu a'lam. Hal menarik yang keenam yaitu perintah sholat 5 waktu. Berdasarkan rangkuman dari buku Kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW oleh Sofyan Hadi, peristiwa yang diperingati setiap 27 Rajab ini memiliki tujuan untuk menjemput perintah sholat fardu 5 waktu. Perintah sholat pada awalnya dilaksanakan sebanyak 50 waktu dalam sehari. Kemudian Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah untuk memberikan keringanan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Muhammad dan memerintahkan untuk menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari. Yang ketujuh, bukti kebesaran Allah. Merujuk pada buku Kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW oleh Sofyan Hadi, Isra Mi'raj termasuk peristiwa agung yang merekam risalah Nabi Muhammad SAW. Kejadian tersebut dianggap sebagai mukjizat dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang dialami Nabi Muhammad dari Mekah menuju Baitul Maqdis lalu tiba di langit ketujuh merupakan perjalanan yang jauh dan sulit diterima akal sehat karena butuh penjelasan secara logika. Kendatinya begitu, peristiwa tersebut tertuang dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami bekali sekeliling agar kami perlihatkan ke arahnya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat tersebut menjelaskan tentang kejadian Isra Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina.
Beberapa ulama berbeda pendapat terkait ayat tersebut, sebab tidak menjelaskan tentang perjalanan yang dilakukan, apakah terjadi secara arus saja. Masing-masing ulama menyatakan pendapatnya dengan dalil yang lain. Selain surat Al-Isra, peristiwa besar yang dilalui Nabi Muhammad juga dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 1-8. Itulah 7 hal menarik tentang Isra Mi'raj yang merangkum perjalanan Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha atau langit ketujuh.